Halo sahabat belajar dimanapun Anda berada, bertemu lagi di channel Mama Mia Yuk Belajar Bersama. Kali ini kita belajar iklan bagian 2, yaitu tentang pola penyajian, struktur, dan kaidah kebahasaannya. Benar sekali, kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin tentang iklan di bagian 2 ini. Jangan lupa terus nonton di video animasi pembelajaran bersama Ibu Marta, Mama Mia, dan Isan. Cakep. Ada loh toko barunya namanya si Samir. Yuk ikuti kisahnya. Hai Isan, jadi kan kita belajar bareng hari ini. Tapi sebelumnya kita jalan-jalan dulu yuk. Hai Samir, kok cepat banget datangnya? Kita kan nanti jam 10 baru belajar bahasa Indonesia. Aku datang cepat, kita jalan-jalan dulu sebelum belajar. Santai aja. Wah, maaf banget Samir. Aku tidak bisa jalan-jalan karena aku harus bantu ibu ngantar kue-kue di warung. Oh, begitu. Bagaimana kalau aku antar kamu mengantar kue-kue itu ke warung-warung? Setelah itu baru kita belajar bareng. Setuju nggak? Sip dah kalau begitu. Tapi kamu bener nih, nggak keberatan ngantar-ngantar Ihsan ke warung? Enggak lah, santai aja San. Ayo. Oke, sip dah. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga antar kuenya. Samir, kamu kelihatan capek banget. San, kita istirahat sebentar yuk, sebentar saja. Maaf ya Samir, tadi kan Ihsan sudah bilang kalau kamu ikut pasti kecapean. Terus gimana ini? Nggak apa-apa, capek cuma sebentar aja kok, nanti pulih juga. Oh iya Ihsan, kamu setiap hari antar kue seperti ini. Bapakmu kemana? Enggak juga sih, cuman aku kemarin sudah janji mulai hari ini akan bantu ibu jualkan kue-kue ke warung. Kalau bapakku sudah lama meninggal, jadi aku harus bantu ibu. Kasian kan, ibu bekerja sendirian. Wah, hebat sekali kamu Ihsan. Sepertinya selama ini aku kurang bersyukur. Selalu minta uang terus sama orang tua. Hari ini aku belajar banyak dari kamu. Aku ingin berubah menjadi lebih baik lagi. Yes, akhirnya hari ini Samir berubah. Ayo, kita lanjutkan perjalanan. Nanti ketinggalan lagi pelajaran Ibu Mia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu yang ada di rumah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu senantiasa selalu berdoa semoga kalian tetap sehat dan tetap optimis dalam melaksanakan pembelajaran secara daring. Baiklah anak-anak, minggu kemarin kita sudah belajar tentang iklan. Hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan tentang iklan, yakni tentang pola penyajian, struktur, dan kaidah kebahasaan dalam iklan. Baiklah anak-anak, sebelum kita belajar, marilah kita senantiasa selalu membiasakan untuk berdoa. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita bahas hari ini mendatangkan keberkahan ilmu sehingga kita bisa memahami materi yang akan Ibu sampaikan. Silahkan kalian berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baiklah, silahkan kalian simak pembelajaran hari ini pada halaman 41 di buku paket Bahasa Indonesia. Anak-anak Ibu ingatkan kembali ya bahwa iklan dapat kita temukan di berbagai tempat dan sepanjang waktu. Iklan dalam hal ini bisa kita jumpai dalam berbagai bentuk penyampaiannya, yakni kita bisa melihat iklan yang disampaikan di media elektronik maupun di media cetak. Baiklah,
Hari ini kita akan menelaah tentang pola penyajian iklan. Dari pola penyajiannya, iklan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu iklan media cetak dan iklan media elektronik. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, iklan media cetak. Iklan media cetak adalah iklan yang menggunakan bahasa tertulis di dalam menyampaikan pesan-pesannya. Di samping mengutamakan kejelasan dalam kata-katanya, iklan di media cetak juga mengandalkan desain grafis seperti warna dan bentuk huruf, tata letak, serta gambar-gambar. Iklan di media cetak memiliki beberapa macam berdasarkan keleluasaan atau space-nya, yaitu bisa disebut sebagai yang pertama iklan baris, yaitu iklan yang pemasangannya berupa baris-baris dan teks yang disajikannya sangat terbatas. Nah, keterbatasan kata-kata yang disajikan ini akan mempengaruhi biaya pemasangan di media massa. Kemudian, iklan baris ini tidak disertai dengan ilustrasi apapun. Misalnya, kalian bisa lihat seperti contoh di samping ini. Dijual rumah seluas 150 meter persegi. Sertifikat hak milik, hubungi Agus di nomor HP 081572 sekian-sekian. Nah, dari iklan di samping anak-anak, banyak sekali penyingkatan yang bisa dibaca seperti yang Ibu utarakan tadi. Kalian bisa lihat iklan baris ini dapat dilihat di bagian iklan yang ada di media massa. Kemudian selanjutnya adalah iklan kolom, yakni iklan yang pemasangannya dalam media berupa kolom-kolom. Karena itu bentuknya juga lebih besar daripada iklan baris. Di samping menggunakan teks, iklan ini sering pula menyertakan gambar dan berbagai ilustrasi menarik lainnya. Tetapi iklan ini tidak lebih besar daripada iklan display. Nah, ini contohnya kalian bisa lihat di samping ada penjualan mobil ya. Disertakan gambarnya tetapi secara sedang. Kemudian selanjutnya ada dikenal dengan iklan display, yakni iklan yang memiliki ukuran lebih luas dibanding dengan iklan kolom. Nah, iklan display ini merupakan iklan yang berisi kata-kata dan gambar, foto ataupun media grafis lainnya. Nah, iklan display ini lebih besar daripada iklan kolom. Misalnya, kalian bisa lihat gambar seperti di samping, perbedaan ukuran yang sangat besar dibanding dengan iklan baris ataupun kolom. Iklan media cetak selanjutnya yang keempat yaitu iklan advertorial, yaitu iklan yang berkaitan dengan pelayanan jasa kesehatan, pengobatan alternatif, pengenalan perusahaan, ataupun produk baru dengan informasi yang lebih kompleks. Misalnya, saat ini banyak sekali iklan kesehatan tentang alat pelindung diri seperti masker, kemudian hand sanitizer, kemudian ada cairan desinfektan dan segala macamnya yang intinya sebagai iklan kesehatan untuk memenuhi protokol kesehatan untuk menjaga diri dari COVID-19. Selain itu, banyak sekali produk-produk herbal
yang ditawarkan oleh masyarakat maupun oleh perusahaan dalam penanganan atau pencegahan dari COVID-19. Yang kesemuanya dikemas melalui informasi yang lebih lengkap dan lebih detail, baik di media massa maupun dalam bentuk brosur. Baiklah, kita lanjutkan di pola penyajian yang kedua, yaitu iklan di media elektronik, yang terdiri dari iklan radio, iklan televisi, dan iklan film. Pada iklan radio, iklan ini mengandalkan efek suara, baik itu suara berupa tuturan, musik, maupun bunyi-bunyi, sehingga kita hanya bisa menikmati dari indera pendengaran saja. Berikutnya iklan televisi, yakni iklan ini mengandung unsur suara, dan gambar, sehingga kita bisa menikmati secara keseluruhan baik dari isi maupun dari kemasan yang disajikan. Iklan elektronik yang ketiga adalah iklan film. Iklan film yang tersaji dalam judul film maupun produk sinema. Iklan film ini biasanya muncul untuk promosi film-film baru anak-anak. Misalnya ketika kita melihat tayangan sinetron baru pada bulan-bulan tertentu akan ditampilkan cuplikannya beberapa bulan sebelum penayangan film itu. Pun ketika ada film-film baru yang muncul di bioskop akan ada namanya trailernya ya, sehingga untuk menarik penonton menonton film yang akan ditayangkan. Di samping dari medianya, iklan juga dapat dilihat berdasarkan isinya anak-anak, yaitu yang pertama iklan pemberitahuan, yaitu iklan ini lebih fokus pada kepentingan umum untuk memberitahukan khalayak mengenai suatu hal, baik itu yang berupa peristiwa, keadaan, ataupun hal lainnya. Misalnya kalian bisa lihat seperti gambar di samping, yaitu tentang pemberitahuan per tanggal, misalnya tanggal berapa, bulan berapa, pukul berapa akan diadakan pemadaman listrik di daerah-daerah yang disebutkan di pemberitahuan itu. Berikutnya adalah iklan layanan masyarakat. Iklan ini bertujuan memberikan penerangan atau penjelasan kepada masyarakat, contohnya tentang keluarga berencana, tentang iklan bahaya COVID-19, dan sebagainya. Kalian bisa lihat pada gambar di samping ini. Yang terakhir, iklan penawaran. Iklan ini bertujuan untuk menawarkan produk atau jasa. Iklan penawaran juga disebut sebagai iklan niaga atau iklan lowongan kerja. Nah, ini di samping kalian bisa lihat tentang lowongan pekerjaan, ada deskripsi secara khusus yang dicari pada instansi terkait. Baiklah anak-anak, kita sekarang ke bagian struktur teks iklan. Dari beberapa iklan yang sudah Ibu contohkan, ada beberapa struktur teks iklan itu sendiri. Yang pertama adalah pengenalan produk, yaitu bagian ini dapat pula disebut sebagai judul teks. Yang kedua disebut pernyataan persuasif, berisi pernyataan yang mendorong pembaca atau pendengar berbuat sesuatu. Bagian ini biasanya berupa pernyataan tentang kelebihan produk yang ditawarkan. Kalian bisa lihat pada iklan yang ada di sebelah ini. Struktur teks iklan gambar di samping adalah judul mie ayam mangkok, yaitu sebagai bagian pengenalan produk. Kemudian yang kedua, pernyataan persuasifnya adalah mangkoknya bisa dimakan. Tukarkan brosur ini gratis es teh manis. Kemudian disusul dengan 3 alasan makan mie ayam mangkok MIB. Nah, ini merupakan pernyataan persuasif untuk mendorong pembaca
untuk berbuat sesuatu. Berikutnya kaidah kebahasaan teks iklan. Nah, kaidah kebahasaan pada teks iklan merupakan umumnya bersifat persuasif. Artinya berupa bujukan atau dorongan tentang sesuatu kebiasaan ataupun gaya hidup. Nah, pernyataan-pernyataan dalam teks iklan umumnya bersifat imperatif, yakni permintaan, ajakan, dorongan, atau larangan. Adapun kalimat imperatif itu ditandai oleh kata-kata seperti temukan. Kata lain adalah ikutilah, hadirilah, wujudkan, nyatakan, nikmati, sebaiknya, marilah, ayo, dan janganlah. Bahasa iklan ini anak-anak seringkali menggunakan bahasa sederhana, mudah diingat dan mudah pula dipahami. Nah, kalimat yang panjang dan berbelit-belit selalu dihindari dalam membuat iklan. Karena justru bahasa yang akrab di tengah-tengah khalayak itulah yang sering digunakan. Misalnya, menggunakan bahasa daerah setempat untuk menarik khalayak yang ada di daerah itu. Bisa menggunakan bahasa daerah maupun bahasa-bahasa gaul yang sering dipakai oleh masyarakat sehari-hari, seperti kalian lihat pada iklan di samping. Di samping itu, bahasa yang digunakan dalam iklan harus singkat sehingga mudah diingat dan dipahami oleh khalayak, seperti halnya pada contoh iklan baris yang mengutamakan keefisienan kata dengan cara penyingkatan kata setiap katanya. Baiklah anak-anak, pada poin terakhir untuk pertemuan kita kali ini yaitu langkah-langkah dalam penulisan iklan. Ada 3 hal yang perlu kalian pertimbangkan sebelum membuat sebuah iklan. Yang pertama, mulailah iklan dengan pernyataan yang menarik perhatian khalayak. Karena untuk menarik perhatian khalayak, kalian harus berfokus pada kepentingan atau masalah yang mereka hadapi. Yang kedua, menawarkan solusi terhadap target yang akan kalian capai berdasarkan iklan yang kalian buat. Yang ketiga, menunjukkan bukti, yaitu yang diperlukan khalayak sesungguhnya itu adalah bukti anak-anak, bukan hanya sekadar penyampaian janji-janji melalui iklan tanpa ada buktinya. Nah, agar mereka lebih yakin, tunjukkanlah bukti bahwa solusi yang kamu berikan benar dan sesuai dengan harapan mereka. Itu saja pembahasan pertemuan pada hari ini. Dan untuk mengakhiri pertemuan kita ada beberapa soal untuk kalian latihan di rumah, yaitu kalian bisa buka halaman 54 di buku paket bahasa Indonesia kalian. Pertanyaan pertama, carilah satu iklan baik di media cetak maupun berupa media elektronik. Kemudian jawablah pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, bagian A, mengiklankan produk apakah teks tersebut? Bagian B, permasalahan apakah yang ditawarkannya? C, solusi apakah yang diberikan oleh iklan tersebut? Yang bagian D, adakah bukti-bukti yang meyakinkan khalayak di dalamnya? Yang E, bagaimana cara iklan tersebut menarik hati khalayak berkaitan dengan harga yang ditawarkannya? Nah, satu soal dengan 5 poin utama. Kalian bisa lihat kembali di buku paket bahasa Indonesia. Apabila ada yang kurang jelas, silahkan nanti kalian tanyakan di WhatsApp grup yang ada di kelas bahasa Indonesia. Baiklah anak-anak, jika kalian telah selesai melaksanakan tugasnya, silahkan dikirim di Google Classroom yang tersedia. Itu saja materi dari Ibu hari ini. Ibu cukupkan. Semoga kalian tetap semangat, tetap optimis dalam belajar daring ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa rekan-rekan.
Jangan lupa ya, kita ikuti terus film animasi pembelajaran hanya di channel Mama Mia. Yuk belajar bersama. Kawan-kawan, jangan lupa tekan tombol subscribe dan apa Samir? Bunyikan loncengnya. Ingat ya, bunyikan loncengnya.